Saja kita membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-13. Saudara, sementara saudara siapkan kitab Mazmur sebelum kita baca, saya ingin mulai dulu dengan ini. Saudara, kita tentu semua tahu bahwa dalam hidup ini, perjalanan hidup ini tidak selalu mulus, jalan hidup ini tidak selalu lancar, ya. Istilah yang sering pakai, tidak selalu matahari bersinar, tidak selalu jalan itu rata dan lurus. Kita tahu kita bisa mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup ini. Rencana kita bisa gagal, persoalan bisa datang. Persoalan itu apa saja, saudaraku? Persoalan dalam kesehatan, persoalan dalam pekerjaan, persoalan di dalam keluarga, dalam pernikahan, dalam rumah tangga kita, persoalan di dalam bisnis kita, persoalan dalam relasi kita, bisa datang sewaktu-waktu bahkan tanpa peringatan lebih dulu. Kita semua tahu itu keadaan yang kita harus terima sebagai bagian dari hidup ini. Nah, apa yang terjadi waktu kita mengalami persoalan itu? Pertama, saudaraku, kita tentu bisa melakukan yang namanya penerimaan. We can accept this reality ya. Kita tahu ya namanya hidup ya pasti ada persoalan. Okay? Dan karena itu kita berkata, oh, it's okay. Dan kita juga percaya sebentar persoalan itu pasti lewat. Ya. Itu semua harapan kita, itu semua ekspektasi kita, dan mungkin kita seringkali mengalami seperti itu. Tetapi kadang-kadang saudaraku ada persoalan yang tidak kunjung berhenti. Kadang-kadang ada persoalan yang tidak juga berlalu, dan itu terus menghantui kita, terus ada di dalam kehidupan kita, tidak pernah selesai. Penyakit yang tidak pernah saudaraku berubah menjadi kesembuhan, persoalan tidak pernah saudaraku belum menemukan jalan keluar, dan banyak hal yang lain. Dan waktu persoalan itu makin lama makin panjang, sementara kita berharap untuk segera selesai, maka kita akan mulai mengalami namanya tawar hati. Hati kita mulai jadi lemah, bahkan dalam satu waktu kita mulai berkata, sampai kapan ya aku harus mengalami seperti ini. Saya tidak tahu, saudara pernah mengalami seperti itu atau tidak. Tetapi ada orang-orang yang mengalami ini yang saya kenal, ya mereka mengalami long term illness, ya penyakit yang cukup panjang, baik yang mereka alami sendiri maupun anggota keluarga mereka alami. Orang-orang yang sampai sekarang masih saudaraku mencari pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan belum pernah mendapatkan. Orang-orang yang mengalami problem dalam pernikahan mereka, di dalam keluarga mereka, suami, istri, orang tua dengan anak-anak yang belum juga selesai. Orang-orang yang sudah berdoa, orang-orang sudah berseru kepada Tuhan, tetapi belum juga persoalan itu selesai dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Lalu stamina perjuangan kita mulai pudar, ya. Lalu iman kita mulai goyah. Nah, disinilah saudara-saudara kita mulai bertanya. Kita mulai bertanya tentang keadaan kita dan kita mulai mempertanyakan Tuhan. Pertanyaan yang kita tujukan kepada persoalan kita hadapi, pertanyaan kita tujukan pada situasi kita, mulai kita alihkan kepada Tuhan. Dan di situ kita mulai bertanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tinggal diam? Kenapa Tuhan tidak mendengar doa saya? Karena itu, saudara, apa yang kita pelajari dari Mazmur 13 ini adalah satu yang Daud alami. Dan kita bisa belajar bersama-sama dari seorang yang begitu dekat dengan Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan, bahkan Tuhan berkata dia seorang yang mengejar hatiku. Ternyata pernah mengalami pergumulan yang berkepanjangan, sampai dia menulis Mazmur ini. Karena itu saya ajak untuk kita bersama-sama membaca, merenungkan, mempelajari, tapi juga merefleksi di dalam hati kita sambil kita berdoa. Supaya Tuhan memberikan revelation, Tuhan memberikan kepada kita pewahyuan, dan kita boleh mendengar suara Tuhan yang penuh dengan kasih berbicara dalam hati kita. Saudara-saudara, kalau saudara hari ini dalam keadaan yang baik, bersyukur kepada Tuhan. Tapi jangan lewatkan firman Tuhan hari ini, sebab kita tidak pernah tahu apa yang terjadi hari esok. Hidup ini tidak selalu mulus, dan selama perjalanan kita hidup di dunia ini, tidak akan pernah kita tidak mengalami persoalan, bahkan persoalan yang berat, persoalan yang panjang di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tahu itu. Karena itu dia izinkan Mazmur ditulis untuk menjadi
guidance, menjadi bimbingan buat kita semua menemukan kehendak dan rencana Tuhan yang indah di dalam kasih-Nya yang besar buat kita. Mari kita baca bersama-sama Mazmur pasal ke-13, di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia disebut doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Saudara, saya bagi Mazmur dalam 3 bagian. Ayat pertama dan kedua bicara tentang tangisan, lamentation, keluhan, the cry. Ayat yang ketiga dan keempat, the prayer, doa. Ayat yang kelima dan keenam, the praise. Dan saya berdoa hari ini, saudara juga boleh alami ini semua. Bagaimana Tuhan merubah ratapan kita, cry, our cry, dirubah menjadi praise to God. Haleluya. Nah, saudara, kalau kita baca dalam ayat yang pertama dan kedua, Daud mulai dengan sebuah pertanyaan, berapa lama lagi ya Tuhan? How long, oh Lord? Dan saudaraku pasti pertanyaan ini karena keadaan dialami, karena situasi yang dihadapi, dan sesuatu yang berat yang dia harus tanggung. Kita tidak pernah tahu, saudara-saudara, apa yang Daud alami yang membuat dia menulis Mazmur ini. Tetapi di ayat pertama dan kedua, 4 kali dia berseru, how long, oh Lord? Berapa lama? Yang menunjukkan, saudaraku, bahwa situasi yang dihadapi, situasi yang berat dihadapi itu bukan situasi yang sesaat. Bukan sesuatu yang dialami 1-2 hari. Ya. Dan Daud, saudaraku, bukan orang yang, saudaraku, punya namanya instant syndrome. Semua harus cepat, semua harus instan. Hari ini saya berdoa, hari ini juga saya harus dapat, saudaraku ya. Saudaraku, Daud bukan orang seperti itu. Dia sudah melewati masa-masa yang panjang, perjuangan yang panjang dalam hidupnya, di mana saudaraku dia mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Saudaraku belasan tahun saudaraku dia menjadi orang yang disebut buronan, ya, orang yang senantiasa hidup dalam ketakutan, dalam ancaman karena ayah mertuanya yaitu Saul ingin membunuh dia. Satu perjalanan panjang, satu perjalanan panjang. Saya tidak tahu saudaraku apakah Mazmur ditulis dalam keadaan seperti itu. Tetapi Daud bukan orang yang hanya satu persoalan kecil, satu persoalan 1-2 hari langsung dia mengeluh. Ini pasti persoalan yang panjang. Kita tidak tahu apa itu, tapi yang pasti adalah dia dalam keadaan yang benar-benar distress, dalam keadaan yang tertekan, bahkan seperti saudaraku putus asa. Dan disitulah dia mulai bertanya, Tuhan, berapa lama lagi? Artinya apa saudaraku? Dia mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan aku percaya Engkau sanggup menolong aku. Tetapi kapan pertolonganmu akan datang? Berapa lama lagi aku harus menunggu pertolonganmu? Bahkan sampai saudaraku satu ketika bisa ditanyakan Tuhan, masihkah engkau akan menolong aku? Will I see your help? Dan apa yang Daud keluhkan kepada Tuhan? Apa yang Daud keluhkan berapa lama lagi? Ada 4 hal. Nomor 1, di dalam ayat yang pertama, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Forget me forever. Salah satu perasaan yang paling berat yang kita bisa alami adalah kalau kita merasa dilupakan oleh orang yang sebenarnya menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. The feeling of being forgotten. Dan waktu Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan mengapa engkau melupakan aku? Itu sebenarnya saudaraku lahir dari apa yang dialami, yaitu apa saudaraku? Namanya unanswered prayer. Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah minta sungguh-sungguh, tetapi kenapa engkau tidak menjawab doaku? Apa engkau lupa? Itu yang dialami oleh Daud. Dan dia bertanya, Tuhan, mengapa engkau tidak dengar doaku? Saudara-saudara, bagi kita yang mengalami persoalan,
Mengalami persoalan, mengalami jatuh dalam persoalan dan penderitaan itu satu hal yang sudah sangat-sangat tidak enak. Tapi yang membuat persoalan jadi lebih berat adalah karena waktu kita dalam persoalan, waktu kita dalam penderitaan itu. Dan kita sebagai orang-orang Kristen, kita tahu kita berdoa kepada Tuhan. Dan justru saat itulah kita merasa Tuhan itu diam, God is silent. Tuhan sepertinya tidak memperdulikan kita. Dan itu yang dialami oleh Daud. Dan saudaraku, banyak orang Kristen mengalami pergumulan itu. Sampai seorang penulis Kristen namanya Philip Yancey, dia menulis buku yang menjadi salah satu bestseller. Judulnya Where is God When It Hurts? Di mana Tuhan ketika penderitaan itu datang? Oke, yang kedua, Daud berseru kepada Tuhan, berapa lama lagi ya Tuhan kau sembunyikan wajahmu kepadaku? Saudara, istilah menyembunyikan wajah ini suatu yang sangat penting. Sebab di dalam ucapan berkat daripada imam di kitab Bilangan pasal yang ke-6, kalau saudara ingat ya, dan itu sering saudara dikutip saudara di akhir daripada kebaktian. Ya, Tuhan menyinari engkau dan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau berkat. Saudaraku, wajah Tuhan, waktu Tuhan mengarahkan wajah kepada kita, berarti ada pertolongan, ada favor, ada berkat, ada perkenanan Tuhan untuk kita. Dan waktu Daud berkata, Tuhan kenapa kau sembunyikan wajahku? Berarti saudaraku dia berkata, tidak ada lagi pertolongan daripada Tuhan, tidak ada lagi berkat daripada Tuhan. Satu, saudaraku, perasaan yang benar-benar tertekan. Sepertinya Tuhan tidak lagi care dengan dia. Perasaan tertolak oleh Tuhan. Tuhan rasa begitu jauh. It's so hard. Dan saya ingin sampaikan ini kepada saudaraku, buat Daud ini satu perasaan yang sangat-sangat berat. Kenapa? Karena dia orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Dia orang yang hatinya begitu dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara tidak dipedulikan oleh salah satu kenalan saudara, mungkin saudara berkata, it's okay. Ya, memang dia orangnya seperti itu. Tetapi kalau orang yang dekat dengan saudara tidak mempedulikan saudara, tidak ngajak saudara bicara, seperti suami dengan istri, orang tua dengan anak, it hurts deeply. Karena semakin dekat saudaraku kita hubungan kita dengan seorang, dan kalau itu terjadi, maka itu semakin menusuk dalam hati kita, dan itu yang dialami oleh Daud. Dia berkata, Tuhan, mengapa engkau sepertinya tidak mau lagi bersahabat dengan aku? Why? Kemudian yang ketiga saudaraku, how long yang ketiga? Ya, berapa lama lagi? Yang ketiga dikatakan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Di dalam bahasa Inggris, aku tidak dikatakan tentang kekhawatiran, tetapi begini, dalam bahasa Inggris kalau saya lihat ini ya, maka kalimatnya berkata begini, berapa lama lagi aku harus bergulat dengan pikiranku, wrestle with my thought, and day after day have sorrow in my heart. Jadi saudaraku, Daud berkata, aku ini bergulat antara pikiranku dan perasaanku. Berarti saudaraku dia mengalami saudaraku satu pertentangan batin, peperangan batin dalam dirinya antara pikiran dan perasaannya. Apa itu? Daud sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang berkata aku mencintai Tauratmu Tuhan, dia orang yang kenal firman Tuhan dan dia saudaraku saya percaya dia banyak hafal firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan dia pasti kenal karakter-karakter Tuhan. Di dalam firman Tuhan dia kenal pribadi Tuhan, dia kenal bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan, Tuhan itu panjang sabar, kasih setianya yang begitu indah bahkan mengatasi langit. Karena dia berkata di satu sisi aku tahu Tuhan itu mengasihi aku, di satu sisi dia tahu bahwa Tuhan itu setia. Di satu sisi dia tahu Tuhan itu tidak tinggalkan dia, tetapi perasaannya berkata, God has abandoned me. Lihat kenyataan. Oke, pikiranmu berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, tapi lihat kalau dia setia. Perasaannya berkata, saudaraku lihat keadaanmu. Sudah lama engkau berdoa dan tidak pernah ada jawaban. Fight between the thought. Pertentangan antara pikiran yang kenal firman Tuhan, tetapi perasaan yang melihat kenyataan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pergumulan batin yang berat. Yang keempat, dia berkata, berapa lama lagi musuhku akan beria-ria atas aku. Saudara, apa yang Daud ingin katakan?
Dia ini bukan ini ya, kalau saya pakai istilah yang sederhana. Dia ini bukan mau menang-menangan gitu. Ya, aku enggak mau kalah dengan musuh, tidak. Saudara. Tetapi dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini anakmu, aku ini umatmu, aku ini milik kesayanganmu. Kalau engkau biarkan aku ini terus kalah dengan musuhku, maka musuhku bukan hanya akan mengejek aku, tapi musuh akan mengejek namamu. Dia berkata, mana namanya Tuhan? Dia berkata Tuhannya besar, mana buktinya dia kalah? Jadi Daud berkata, Tuhan, jangan biarkan hal itu terjadi. Saudara, musuh yang Daud hadapi saat itu mungkin saudaraku adalah orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang ingin membunuh dia, orang-orang yang ingin mencelakai dia secara jasmani, secara fisik. Hari ini mungkin saudara tidak punya musuh seperti itu. Tetapi saya ingin beritahu kepada saudara semua bahwa selalu ada musuh. Selalu kita itu punya musuh sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita orang Kristen yang sungguh-sungguh, dengar baik-baik. If you are a true Christian, we will always enemy, and one enemy that we have. Satu musuh yang selalu kita akan miliki, yaitu iblis, setan. Setan yang menghancurkan iman kita. Dan karena itu, saudara-saudara, di dalam ayat itu berkata, berapa lama lagi musuh akan beria-ria atasku. Saudara, waktu kita mengalami penderitaan dan waktu hati kita mulai bertanya, Tuhan di mana engkau? Maka setan akan mulai bersorak-sorak berkata, ya betul, betul yang kamu rasakan itu betul. Mana itu Tuhan? Mana dia katanya mengasihi engkau? Mana yang katanya dia itu Bapa yang baik? Mana katanya dia itu penyelamatmu, penolongmu? Iya betul. Dia akan mengaminkan perasaan kita yang mulai mempertanyakan kasih Tuhan. Perasaan kita yang berkata, Tuhan, do you reject me? Dan setan berkata, yes, he has rejected you. And why you still believe him? Dia akan beria-ria atas itu. Dan saya ingat waktu Ayub, dia mengalami bencana yang luar biasa dalam waktu, saya boleh katakan, dua masa yang sangat berdekatan, mungkin 2 hari. Mungkin 2 hari aja. Hari pertama seluruh hartanya habis, 10 anaknya mati. Apa yang terjadi? Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tetapi saudaraku, besoknya dia langsung kena borok-borok penyakit kulit dan semua terjadi, semua dilakukan oleh iblis atas seizin Tuhan. Dan pada waktu itu, istrinya mulai berkata kepada dia, kamu masih mau terus percaya kepada Tuhan, sedangkan dia lakukan ini. Aku kasih tahu, kalau seperti ini Tuhan melakukan kepadamu, padahal engkau sudah setia, engkau sudah hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau sudah taat kepada dia, aku tahu, berhenti ikut Tuhan, kutuki Tuhan dan matilah. Lebih baik, buat apa ikut Tuhan yang memperlakukan engkau seperti ini? Saudara-saudara, apa menjadi pertaruhan di dalam pergumulan kita, dalam penderitaan kita? Kita sering mendengar, saudara-saudara, lihat musuh-musuh yang mengancam kehidupan saudara. Ya iblis itu ya mencuri, membunuh, membinasakan, yang mengutip Yohanes pasal 10 ayat 10, saudara. Ya, dia ingin menghancurkan keluarga saudara, dia ingin menghancurkan ekonomi saudara, dia menghancurkan bisnis saudara, dia menghancurkan semua yang baik dalam dirimu. Saudaraku, iblis itu tidak akan menghancurkan itu. Itu bukan target daripada iblis, itu bukan sasaran daripada iblis. Sasaran dari iblis cuma satu, dia ingin menghancurkan iman kita. Iman kita. Karena itu Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal 5 ke 8, dia berkata ini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-mengaum yang mencari mangsa di tengah yang ingin ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Berarti apa saudaraku? Yang ingin ditelan, yang ingin dirusak, ingin dihancurkan oleh iblis dalam kehidupan kita, tidak lain adalah iman kita. Karena itu Daud berkata, Tuhan tolong aku jangan sampai musuhku menang atas aku dan imanku hancur. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang pernah mengalami ini, atau mungkin saudara sedang mengalami ini. Nah, mungkin saudara mulai bertanya, mengapa Tuhan tinggalkan aku? Saudara, tapi sebelum kita bicara tentang lebih lanjut tentang hal ini, bagaimana perasaan kita tinggalkan Tuhan? Saya ingin kita renungkan dulu ya. Kalau kita pernah merasa, kalau saatnya kita merasa, kenapa Tuhan tinggalkan kita? Saya rasa pertanyaannya bukan kenapa Tuhan tinggalkan kita, tapi yang kita harus tanya begini, saudara. Kalau kita bicara tentang melupakan dan meninggalkan, ya, rasanya kita jauh lebih sering ya melupakan dan tinggalkan Tuhan ya, daripada Tuhan tinggalkan kita ya. Siapa yang setuju?
Siapa yang setuju? Ya, oke. Kita cuma datang sama Tuhan waktu kita dalam persoalan. Tuhan itu cuma jadi seperti emergency button, saudaraku, panic button. Oke. Kalau ada persoalan, tekan tombol ini. Tuhan tolong. Lalu setiap saat dia siap berkata, ya, ada apa, what can I do for you? Setelah keadaan beres, oke, you can go away, I will call you again when I need you. Sebelum saudaraku kita mengeluhkan kenapa Tuhan tinggalkan kita mesti bertanya, betapa sering kita tinggalkan Tuhan, betapa sering kita lupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebabnya Tuhan berkata kepada umatnya dalam Yeremia pasal 2:13. Dia berkata ini, 2 kali umatku berbuat jahat kepadaku. Yang pertama, they have forsaken me. Mereka sudah tinggalkan aku. Mereka sudah berpaling daripadaku. Dan membuat bagi mereka sumur untuk menampung air mereka sendiri. Mereka melupakan aku sumber air hidup. Mereka tidak lagi hidup dari aku. Mereka tidak lagi mengandalkan aku. Mereka mengandalkan pekerjaan tangan mereka sendiri. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengandalkan buatan mereka sendiri daripada aku yang membuat mereka. Saudara, kalau ada pribadi yang seharusnya lebih mengeluh tentang ditinggalkan, itu adalah Tuhan lebih daripada kita. Tapi Tuhan dalam kasih setianya, Dia mendengarkan seruan doa kita, keluhan kita. Nah, satu perenungan buat kita semua. Kalau orang seperti Daud, saudaraku, bisa mengalami perasaan ditinggalkan, perasaan dilupakan oleh Tuhan, maka saudara dan saya, kita pun bisa mengalami seperti itu. Nah, kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena kadang-kadang saudara, kalau kita mulai berkata, oh, saya kok merasa Tuhan tinggalkan kita ya, ada sedikit perasaan bersalah dalam diri kita. Saya nggak boleh ya mengalami seperti ini. Saya nggak boleh ya mengalami spiritual depression. Saya tidak boleh ya mempertanyakan apakah Tuhan. Ada perasaan seperti itu. Tetapi Daud sendiri pernah berseru kepada Tuhan, how long, oh Lord, you forget me. Berapa lama lagi engkau itu melupakan aku, meninggalkan aku. Berarti saudaraku, Mazmur itu memberi ruang dan petunjuk untuk kita bisa express our negative feelings to God. Kemarahan kita, frustasi kita, kekecewaan kita, kesedihan kita, ya, bahkan protes kita kepada Tuhan. Mazmur memberi ruang to express our feeling rather than suppress. Daripada menekan, jangan. Ya, sama Tuhan itu yang baik-baik saja. Enggak. Tuhan bukan hanya siap untuk mendengar pujian kita, tapi Dia juga siap mendengar keluh kesah kita. Mengeluh kepada Tuhan, that's okay. Menangis kepada Tuhan, meratap kepada Tuhan, bahkan protes, marah kepada Tuhan, silahkan. Tapi kita juga harus tahu, apa guidance yang firman Tuhan berikan waktu kita mengalami negative feelings itu, supaya kita tahu. Nah, saudara-saudara, kalau bicara tentang perasaan, maka seperti tadi saya sampaikan, Daud mengalami pergumulan batin antara pikiran dan perasaannya. Dan saya ingin saudaraku kita benar-benar bisa handle ini dengan baik. Ya. Nah, untuk itu saya ingin mengutip satu tulisan, bagian tulisan dari seorang bernama David Guzik di websitenya, ya, Enduring Word. Kalau saudara mau, saudara bisa lihat, jangan sekarang ya, saudara bisa lihat. Bagus sekali untuk membantu kita mengerti firman Tuhan, ya, ayat per ayat dia biasanya berikan di situ, ya, commentary. Dia tulis begini, saudara, supaya kita tahu, there is a need for balance in life when it comes to feeling. Jadi kita ini harus punya keseimbangan di dalam kita itu handle, menangani perasaan kita, emosi kita, ya, feeling kita. Oke. Nomor 1. Ada beberapa orang yang mencoba menekan atau tidak menghiraukan, ya, feeling itu. Itu berusaha ignore itu mengabaikan. Bahkan berkata bahwa kalau kita sama Tuhan itu jangan bergantung pada feeling kita. Oke, apapun yang kau sama Tuhan itu jangan kau rasakan, tapi berdasarkan kebenaran, ya, berdasarkan firman Tuhan. Tidak salah, saudaraku. Tetapi kalau kita mengabaikan feeling sama sekali, itu sesuatu yang salah. Sebab apa? Perasaan, dari mana kita punya perasaan? Perasaan itu datang bukan dari dosa,
Perasaan itu datang, saudaraku, dari Tuhan sendiri. Tuhan yang memberi kepada kita emotion and feeling. Sebab apa? David Kusi berkata, sebab kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, maka ada banyak sekali ekspresi feeling of God di dalam firman Tuhan. Saudaraku, banyak kali Tuhan menyatakan perasaannya, saudaraku, kepada kita. Perjanjian lama maupun perjanjian baru. Saudaraku, perjanjian lama, saudaraku, kalau saudara baca dalam kitab Yesaya, kita, terutama saudaraku ya, oracle daripada Tuhan lewat para nabi, saudara akan menemukan banyak sekali Tuhan itu menyatakan perasaannya, emotion. Kalau saudara baca perjanjian baru, saudara tahu Tuhan Yesus, anak Allah yang turun menjadi manusia. Dia bersedih, dia bahkan menangis, tapi dia juga bersuka cita, dia juga marah. Dan kalau saudara baca dalam Efesus pasal 4 ayat 30, Rasul Paulus berkata, jangan kau mendukakan Roh Kudus. What is that? It's a feeling. Jadi saudaraku, feeling bukan sesuatu yang kita harus buang, sebab feeling adalah bagian daripada Allah ciptakan dalam kita yang mencerminkan bahwa kita itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, semua yang kita alami, feeling yang kita alami saudaraku, ya, itu Tuhan tahu, bahkan Dia pernah merasakan itu. Karena itu saudaraku, kalau kita sedih, kita cerita sama Tuhan, kita menangis sama Tuhan, kita cerita kepada orang yang mengerti perasaan kita. You know that? Ya, saudara pernah cerita kepada seorang tentang pergumulan saudara, lalu orang itu nanggapi dingin-dingin saja, dia berkata, alah cuman gitu aja kok. Saudaraku, ya itu namanya apa? Saudaraku, tidak punya empati. Tetapi saudaraku, Allah kita adalah yang bisa berempati dengan semua perasaan negatif kita. Kenapa saudaraku? Karena Dia pun bisa mengalami itu. Itu yang pertama ya, jadi jangan abaikan feeling. Tapi David Kusi juga berkata, jangan juga masuk dalam kesalahan yang kedua, yaitu mengizinkan feeling kita, perasaan kita itu menguasai dan memerintah dalam hidup kita. Lalu itu menjadi andalan kita, lalu saudaraku semua tindakan kita, decision kita berdasarkan apa yang kita rasakan. Oke? Our life is ruled by our feeling. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena walaupun saudaraku perasaan itu adalah satu yang Allah ciptakan dalam diri kita, tapi kita harus tahu, karena kita manusia sudah jatuh dalam dosa, maka feeling kita pun saudaraku sudah jatuh dalam dosa, dan karena itu feeling kita bisa salah. Salah satunya, feeling kita itu adalah feeling yang selfish. Semuanya itu tertuju dengan kemauan kita sendiri, semua saudaraku apa yang kita enak, dan karena itu seringkali yang kita rasakan itu bukan benar-benar sesuatu yang benar, tetapi sesuatu yang terus berpusat kepada selfishness kita. Our feelings are affected by our fallenness and we can't trust our feelings because of that. Perasaan, feeling itu jangan di-ignore, tapi jangan dipercayai, jangan diandalkan, dan jangan dijadikan foundation in our decision and action. Kemudian saudaraku David Kusi berkata, Daud, dia boleh mengalami pergumulan-pergumulan dalam batinnya itu. Tetapi ini yang berbahaya saudaraku ya, ini satu peringatan buat kita semua. Dan kita akan lihat saudaraku apa yang Daud lakukan nanti. Jangan sampai kita membiarkan perasaan kita itu meyakinkan kita bahwa apa yang kita rasakan itu adalah the true and real reality. Saudara pernah merasakan ada seorang yang nggak suka dengan saudara? Pernah ya? Mudah-mudahan bukan saya. Saudara, kalau kita merasa seorang nggak suka dengan kita, apa reaksi kita? Pasti perasaan negatif. Mungkin saudaraku saksi kita berkata, saya salah apa ya sama dia ya. Tapi kemudian kita bereaksi, oke, dia nggak senang sama saya, dia benci sama saya akan benci balik sama dia. Betul ya? Nah, padahal saudaraku bisa saja terjadi bahwa sebenarnya dia itu sungguh mengasihi kita, dia bukan benci kepada kita, tapi our feeling berkata, he or she hates me, it is why I hate her back. Retaliation, dia benci balik. It's very dangerous. Kalau kita saudaraku mempercayai feeling kita dan menjadikan itu sebagai dasar dari decision and action kita. Dan yang paling berbahaya adalah saudaraku, kalau kita menjadikan feeling kita, ya saudaraku, kita saudaraku mengidentifikasikan iman kita terhadap perasaan kita. Berapa banyak saudara
kalau saudara lagi senang, saudara berkata, oh Tuhan itu baik, suruh nyanyi, saudaraku, haleluya. Nah, oke? Lalu kita percaya, oh aku percaya sama Tuhan, oh imanku kuat. Why? Because your feeling is happy. Satu kali, feeling saudara drop, satu kali, saudaraku, perasaan saudara dirundung oleh kecemasan, ketakutan, bahkan kesedihan, kecewaan. Bisa nyanyi lagi? Tidak bisa. Bisa percaya kepada Tuhan? Tidak bisa. Karena itu, sekali lagi, jangan, saudaraku, abaikan perasaan kita, tapi jangan andalkan perasaan kita. Karena itu, saudara, penting sekali. Bahwa kita sebagai orang Kristen, di dalam ibadah kita juga, jangan kita tuh mengedepankan feeling. Jangan kita itu yang kita target nomor satu feeling. Jangan saudaraku, yang penting jemaat itu rasa senang. Yang penting rasa hadirat Tuhan ya. Saudaraku, R-nya harus agak 4-5 itu, rasa gitu ya. Saudaraku ya. Sebab kalau seperti itu, maka kita membangun iman kita di atas perasaan kita. Dan perasaan kita itu sesuatu yang sangat rapuh. Saudara pernah baca, saudaraku ya, iklan, oke, sale, ya, wow, diskon 60%, 70%. Di bawahnya ada tulisan kecil, price is subject to change without prior notice. Pernah? Oke, tak kasih tahu ya, feeling itu seperti itu. Can change without prior notice. Sewaktu-waktu bisa berubah. Saudaraku, Melbourne dikatakan city with 4 seasons a day. Ya, cuaca bisa berganti 4 kali sehari, saudaraku, feeling kita bisa berubah 40 kali dalam sehari. Don't trust our feeling, but don't ignore it. Karena itu, saudara, saya waktu dulu pernah, saudaraku, dapat ini, dapat gambar ini. Ini gambar 3 orang yang jalan di sebuah tembok yang sempit. Jadi, saudaraku, mudah sekali jatuh ke kiri atau ke kanan. 3 orang ini, yang paling depan namanya fact, ya fakta. Yang di tengah namanya faith, iman. Yang di belakang namanya feeling. Nah, bagaimana supaya faith ini, iman ini bisa terus berjalan ke tembok, tidak jatuh. Dia harus terus lihat fact. Dan fact itu apa? Saudaraku, fakta itu adalah apa? Allah yang tidak berubah. Firman Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Selama dia lihat itu, selama terus dia lihat fact, waktu fact belok kiri, saudaraku, waktu fakta belok kiri, waktu firman Tuhan belok kiri, dia ikut ke kiri, waktu agak serong ke kanan, dia akan, selama dia terus lihat fact, dia akan terus berada di atas tembok, dia tidak akan jatuh. Tapi kalau dia noleh ke belakang, mulai ngelihat feeling, tidak lama dia akan jatuh. Setuju? Demikian juga, saudaraku. Iman kita harus kita tujukan kepada Tuhan dan bukan tujukan kepada perasaan kita. Nah, di dalam konteks, di dalam firman Tuhan ini, waktu Daud berkata, Tuhan, aku merasa Engkau tinggalkan aku. Tuhan, aku merasa Engkau melupakan aku. Aku merasa Engkau sudah menjauh daripadaku, bahkan Engkau memalingkan wajahmu daripadaku. Disitulah, saudaraku, pergumulan daripada Daud. Apakah dia percaya kepada feeling atau dia percaya kepada the fact, fakta tentang Tuhan. Dan apa fakta tentang Tuhan? Yesaya 49 ayat 15 berkata, dapatkah seorang ibu melupakan, forget, anak yang disusuinya sendiri? Dapatkah seorang ibu tidak lagi mengasihi anak di kandungnya sendiri? Itu pertanyaan dari Tuhan dan itu pertanyaan retorika. Artinya apa, saudaraku? Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang ibu melupakan anak di kandungnya sendiri yang disusunya sendiri. Tetapi Tuhan berkata, sekalipun mereka bisa melupakan, sekalipun seorang ibu bisa melupakan, membuang anaknya kandungnya sendiri, aku tidak akan membuang anakku, umatku Israel. And that is the fact. Itu satu fakta yang harus kita pegang di dalam hidup ini. Our feeling can say, God has abandoned me, God rejected me, God has forgotten me. Tapi kita harus lihat fakta berkata, Tuhan berkata, aku tidak akan pernah melupakan engkau. Dan karena itu, saudaraku, Daud di dalam keadaannya yang seperti putus asa, dengan keadaan seperti ditinggali Tuhan. Dia tidak lari daripada Tuhan, dia berdoa. Now, this is very important. Very important. Dia naikkan doa, ayat 3 dan keempat, dan saudaraku, bagaimana Daud bisa tetap berdoa kepada Tuhan?
sementara dia merasa Tuhan sudah tidak dengar lagi doanya. How can it be? And this is the critical point. This is the crucial point. Because his action is based on his faith rather than his feeling. Karena dia mengambil tindakan atas iman yang percaya, Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap mengasihi dia. Daripada perasaan berkata Tuhan sudah tinggalkan dia. Mari kita lihat doa daripada Daud. Ayat yang ketiga dan keempat. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Oke, Daud berkata, Tuhan lihat kepadaku. Yang dia menangis seperti anak kecil yang minta perhatian dari papanya. Daddy, I want to talk to you. Ya, saudaraku, dia panggil Tuhan. Dia berkata, Tuhan jawab aku, dengar doaku. Dan karena itu saudaraku, dia berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa sekian lama, aku belum dengar jawabanmu, tapi sekali ini aku akan berdoa sekali lagi. Dan aku berkata, Tuhan dengar doaku. Ya, ujian lama saudaraku, saudara yang seumuran dengan saya. Tahu lagunya ya. Yesus, Yesus, dengar doaku. Bisa? Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Ku. Dia nyanyi sekali lagi. Dia berkata, Tuhan, dengar doaku. Tapi kalimat berikutnya saudara berkata apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Berarti kan saudaraku, kataku di situ penting, my itu penting. Bukan, oh look at me and answer, Lord God. No, but my God. Artinya apa? Dua hal. Nomor satu, dia ada personal relationship dengan Tuhan. Dia bukannya Allah, tapi dia Allahku. Dan aku ini anaknya. Dan yang kedua, dia berkata, Tuhan, sekalipun aku merasa engkau sudah tinggalkan aku, tetapi aku tahu engkau tetap Allahku. Dan aku tetap milik kesayanganmu. Haleluya. Kemudian dia berkata, kalimat berikutnya, ayat yang keempat. Buatlah mataku bercahaya. Ini bahasa, kalau di Inggris kan jadi make my eyes shining. Tapi bahasa Inggrisnya tidak seperti itu. Give light to my eyes. Artinya berikan terang kepada mataku. Supaya apa? Supaya aku bisa lihat. Daud berkata, Tuhan aku ingin lihat. Sekarang ini aku ini seperti dalam kegelapan. Persoalan begitu kencang dalam hidupku, aku ini seperti dalam ruang gelap yang tidak bisa lihat apa-apa. Aku tidak tahu kemana aku mesti pergi. Tuhan kasih terang supaya aku bisa melihat. Dan saudara-saudara, kalau ada satu hal yang kita paling perlukan di dalam pergumulan kita yang berat dalam hidup ini adalah satu, terang daripada Tuhan. Supaya dia membuka pikiran dan hati kita untuk melihat bahwa dia hadir dan dia ada beserta dengan kita. Saudara baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, di situ diceritakan Nabi Elisa. Waktu dia ada di rumahnya, saudaraku, pagi-pagi dia bangun, saudaraku lihat tentara Aram, tentara musuh sudah mengepung rumahnya. Saudara perhatikan ya, tentara Aram ya, musuh daripada Israel datang bukan untuk menghancurkan tentara Israel, tapi hanya untuk menangkap dan membunuh satu orang. Saudara perhatikan ya, satu orang. Siapa itu? Nabi Elisa. Itu Raja Aram Ben-Hadad ngirim tentaranya hanya untuk kejar satu orang. Karena dia tahu, orang ini adalah kunci daripada kemenangan Israel. Kalau aku bisa habisin orang ini, Israel kalah. Hamba daripada Elisa waktu buka saudaraku rumahnya, saudaraku jendela rumahnya pagi-pagi gitu ya. Dia kaget dan dia begitu ketakutan berkata, celaka tuanku, celaka tuanku. Elisa berkata, jangan takut, nak, jangan takut. Yang menyertai kita lebih besar daripada mereka semua yang melawan kita. Lalu Elisa berdoa, Tuhan, jelikkan mata hambaku ini. Dan Tuhan menjawab doanya, mata daripada bujang Elisa itu hamba daripada jelikkan. Dan dia melihat apa? Yang dia tidak lihat sebelumnya. Yaitu apa? Ada pasukan tentara dari surga yang jauh lebih kuat daripada tentara Aram. Ketakutannya langsung hilang.
Karena sekarang dia bisa melihat yang sebelumnya dan tidak bisa lihat. Karena itu sebabnya saudaraku Daud berkata, Tuhan tolong tunjukkan aku. Buka mataku untuk melihat. Apa yang aku tidak bisa lihat karena perasaanku yang tertekan, perasaanku yang membutakan aku, perasaanku yang menekan aku dan membuat aku merasa engkau sudah tinggalkan aku. Tuhan bukakan pikiranku, bukakan hatiku untuk melihat. It's very important. Dan itu harus menjadi doa kita. Aku berdoa supaya engkau buka mata hatiku untuk melihat bahwa engkau hadir, engkau besertaku, engkau tidak tinggalkan aku. Dan kau ada di sini. You know my problems. You feel what I feel. Itu sebabnya saudaraku, bicara tentang mata hati dibukakan, Rasul Paulus berkata dalam Efesus pasal yang pertama 17. Dia berkata begini, aku berdoa supaya mata hatimu menjadi terang, enlighten, receive the light. Untuk apa? Supaya engkau mengerti pengharapan apa yang kau miliki di dalam Yesus yang memanggil engkau, di dalam keselamatan yang kekal. Kita ini perlu melihat lebih daripada apa yang kita lihat secara jasmani. Karena iman kita bukan iman yang dibangun di atas apa yang kita lihat secara jasmani. Tetapi apa yang Allah firmankan dan wahyukan di dalam firman-Nya. Yang lebih daripada apa yang kita bisa lihat dengan mata jasmani kita. Kemudian, Daud berkata begini, Tuhan bukakan mataku supaya aku bisa melihat. Sebab kalau tidak, apa? Aku akan jatuh tertidur. Dan kalau bicara tidur itu bukan hanya tidur sleep yang besok bangun, tapi tidur itu bicara mati. Kalau engkau tidak bukakan mataku, aku pasti mati. Perhatikan ya, perhatikan. Daud tidak berkata, Tuhan lepaskan dari persoalan ini, kalau tidak mati aku. Enggak, tapi Tuhan kalau aku tidak bisa lihat, aku pasti mati. Kenapa, saudara? Karena aku tidak bisa lihat bahwa engkau hadir. Kalau aku tidak bisa melihat kasih-Mu. Kalau aku tidak bisa melihat kesetiaan-Mu, imanku pasti mati dan musuhku menang. Karena Tuhan jangan biarkan imanku mati. Jelikkan mataku untuk melihat bahwa engkau ada di sini. Engkau tidak tinggalkan dan lupakan aku. Saudara, ini harus menjadi doa kita. Karena seringkali yang kita inginkan adalah kita keluar daripada persoalan. Kita tidak pernah berdoa lewat persoalan untuk iman kita dibawa makin dalam, makin kuat. Karena itu kita harus berdoa seperti Daud. Waktu kita hadapi persoalan, waktu persoalan itu terus berkepanjang, kita berkata, Tuhan izinkan aku melihat sesuatu yang lebih dalam daripada aku lihat di sekelilingku. Izinkan mataku melihat Engkau. Ya, izinkan mataku melihat Engkau. Supaya imanku tetap kuat, imanku tidak mati. Dan dari imannya itu, saudaraku, dari doanya itu, maka lahirlah pujian bagian terakhir, praise. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Nah, kata tetapi, saudaraku menunjukkan satu arah yang perlawanan. Oke? Dia berkata, Tuhan, perasaanku berkata engkau tinggalkan aku, tetapi aku percaya akan kasih setiamu. Saudaraku, kata trust di situ bukan hanya, trust ini bukan hanya aku mau percaya, enggak. Tapi kata trust dari bahasa Ibrani yang mengandung kata I have confidence, aku punya keyakinan, I feel secure and I feel safe. Jadi waktu dia berkata I trust in your feeling, aku merasa aman, aku merasa secure, aku merasa selamat dan aku punya keyakinan aku pasti selamat. Because your unfailing love, kasih setiamu. Nah, kata kasih setia itu, saudaraku, adalah satu kata yang khusus, yang muncul berkali-kali di dalam firman Tuhan. Perjanjian lama, bahasa Ibrani, yaitu chesed, C-H-E-S-E-D, chesed. Apa artinya itu? Itu adalah kesetiaan Tuhan kepada perjanjiannya kepada umatnya, Israel. Itu chesed. Jadi kalau selalu bilang Tuhan kasih setia, Tuhan kasih setia, itu selalu kata yang dipakai chesed. Artinya apa? Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya kepada umatnya, umat dikasihnya. Dan apa perjanjian Tuhan kepada umat Israel?
Aku menjadi Allahmu dan engkau menjadi umatku. Dan aku tidak pernah batalkan itu. Kasih setia Tuhan itulah yang membuat Daud bisa merasa aman, secured di tengah-tengah persoalan pergumulan yang dihadapi, bahkan perasaan yang menekan dia. Dan ini saudaraku yang kita semua harus miliki dalam hidup kita. Pewahyuan akan kasih setia Tuhan. Mata hati kita dicelikkan untuk kita melihat faithfulness of God. Sehingga sekarang dia berkata, aku tahu, karena engkau setia, karena engkau Allah yang penuh dengan kasih setia, aku tahu pasti, aku tidak ditinggalkan, aku tidak dilupakan, aku tidak diabaikan, sebab engkau setia. Nah, itu saudaraku yang benar-benar berubah, sebab dia melihat kepada janji Tuhan dan kesetiaan daripada Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau bicara tentang kesetiaan Tuhan, itu bukan hanya kesetiaan bahwa dia siap untuk menolong kita setiap saat saudaraku kita membutuhkan pertolongan, tapi lebih daripada itu. Kesetiaan Tuhan adalah dia menopang kita ketika kita jatuh. Dia mengangkat kita ketika kita itu tergeletak. Mazmur pasal 94 ayat yang ke-18. Penulis Mazmur berkata, ketika aku berkata kakiku tergelincir, jatuh. Oke? Ini bukan saudaraku jalan lalu ada kulit pisang tengah jalan jatuh, bukan saudaraku ya. Atau lantai yang licin, bukan. Ini jatuh artinya imanku jatuh, sepertinya aku mau tinggalkan Tuhan. Karena kecewaan kepada Tuhan. When my foot is slipping, your unfailing love, chesed, Lord, supported me, angkat aku. Luar biasa kasih setia Tuhan itu. Haleluya. Kemudian, Daud berkata, aku akan bersuka di dalam keselamatan yang daripadamu. Rejoice in your salvation. Itulah saudaraku, dari iman, dari mata hati ini terangi oleh kesetiaan Tuhan. Daud berkata, Tuhan aku bisa gagal, aku bisa marah kepadamu sepertinya aku sudah mau lari daripada engkau. Tapi saya ingat Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius pasal 2 ke-13 berkata gini, waktu kita tidak setia, Allah itu tetap setia, sebab dia tidak pernah mengingkari dirinya dan janjinya. Oh, that's our hope. Even we are unfaithful, God is faithful to us in our failure. God does not abandon us. Dan Daud berkata, Tuhan, aku sekarang mau rejoice. Nah, saudara mulai lihat ya, sekarang kan state of heart-nya kan berubah. Dari sedih, tadi katakan sorrow, sedih, saudaraku, sekarang mulai bersuka cita. Sebab apa? Sekarang saudaraku, sekarang dia melihat sesuatu yang lebih besar daripada apa keadaan di sekelilingnya. Dari persoalan yang nampak secara jasmani, dia melihat saudaraku yang ilahi yang lebih besar daripada itu. Yaitu Allah yang setia hadir di dalam hidupnya. God's faithfulness that brings salvation, itu mengubah hatinya, yang tadinya penuh dengan ratapan keluh kesah, bahkan stres, depresi, menjadi sukacita yang besar. Dan perhatikan, saudaraku, perhatikan. Waktu Daud berkata seperti ini, yang berubah adalah hatinya, bukan kondisinya. Persoalannya masih ada. Tekanan yang ada di sekelilingnya masih ada, musuhnya masih ada. Tetapi hatinya sudah melihat Tuhan lebih besar dan hatinya bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. That's why true faith will always bring true and real joy. Kalau saudara ingin dapatkan sukacita yang sejati, sukacita sejati itu bukan karena perasaan kita senang karena keadaan sekeliling kita, tapi karena kita memandang kesetiaan Tuhan. Dan waktu dia berkata, I rejoice in your salvation. Itu saudaraku keadaannya belum berubah, berarti salvation itu belum datang, kelepasan dari Tuhan itu belum datang, tapi dia percaya pasti akan datang sebab Tuhan itu setia dan sementara dia menantikan keselamatan daripada Tuhan, sementara dia menantikan pertolongan Tuhan, hatinya sudah bersuka cita lebih dulu. I rejoice in the salvation, aku belum lihat, tapi aku tahu pasti datang sebab kesetiaan Tuhan itu nyata dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya.
Dan saudara, kalau Daud berkata bisa bersuka cita dalam keselamatan daripada Allah, saudara dan saya harusnya bisa lebih lagi. Sebab apa? Keselamatan daripada Daud itu, saudaraku, yang dia lihat adalah keselamatan pembebasan dari musuh-musuhnya, pembebasan dari persoalannya. Tetapi keselamatan yang saudara dan saya terima adalah keselamatan yang kekal yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Lukas pasal 10 ayat ke-20 kepada murid-muridnya. Janganlah engkau bersuka cita karena engkau bisa menaklukkan roh-roh jahat. Tapi bersukacitalah karena satu hal lebih daripada semua yang lain. Karena namamu tertulis dalam kerajaan surga. Itu sukacita yang harus kau pegang. Sebab semua yang lain dalam dunia ini, semua victory dalam dunia ini hanya sementara. Dan semua victory dalam dunia ini tidak pasti. Ada orang-orang yang terus mengalami sepertinya mengalami kekalahan dalam hidupnya. Kalau saudara lihat kehidupan Rasul Paulus, dia mengalami penderitaan demi penderitaan. Tetapi sebenarnya dia menang di mata Tuhan. Dan saudara, kalau kita mengukur dasar daripada sukacita kita adalah kemenangan yang sementara dalam dunia ini. Satu kali kita bisa kehilangan sukacita itu. Tapi kalau kita memandang satu sukacita yang besar, yaitu kita mendapatkan berkat yang tidak ternilai, yaitu kehidupan yang kekal. Nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Lebih daripada tertulis dalam Guinness Book of Record. But in a heavenly record, that is our greatest joy. Dan itu sukacita yang kekal, yang tidak bisa dirubah oleh apapun yang kita alami dalam hidup ini. Haleluya. Terakhir, saudaraku, Daud berkata, I will sing the Lord's praise. Ya, perhatikan, saudaraku, dari keluh kesah sekarang berubah menjadi pujian. Praise. Praise the Lord, oh my soul. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara semua, apa yang Daud alami, sekali lagi saudara perhatikan, dia tidak mengalami perubahan kondisi. Dia tidak mengalami perubahan situasi. Dia mengalami perubahan hati. Dan waktu hati berubah, mulut pasti berubah. Sebab apa yang keluar dari mulut, meluap dari hati. Waktu tadi hatinya, saudaraku, penuh dengan perasaan yang berduka, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kemarahan. Dia berkata, kenapa Tuhan kau tinggalkan aku? Sekarang waktu hatinya sudah melihat kasih setia Tuhan, dia berkata, terpujilah Tuhan. Saudaraku, maukah hatimu dirubah oleh terang daripada Tuhan yang dimana kau bisa melihat kasih setia Tuhan? Mulut kita akan berubah, nyanyian akan keluar, keluh kesah, ratapan diubah menjadi pujian. A big turnaround. Waktu dia tadi berkata, mengapa engkau tinggalkan aku? Tapi sekarang dia berkata, you have been good to me. Oh, you see the turnaround. Saudara melihat, saudaraku, perubahan 180 derajat. Kuncinya adalah satu hal. When you can see the chesed of God. Kasih setia Tuhan. Yang tertulis dalam firman-Nya. Hatimu dirubah. Mulut kita dirubah. Hidup kita dirubah. Semuanya berubah. Lihat kasih setia Tuhan. Dan bagaimana kita bisa menemukan kasih setia Tuhan? Di atas kayu salib. Saudara, kalau bicara tentang Daud berkata, Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku? Why you forsake me? Ada satu orang yang mengalami lebih daripada Daud, yaitu Tuhan Yesus. Yang berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus mengalami, ditinggalkan oleh Allah. Karena dia ingin menebus dosa saudara dan saya. Dan karena dosa itu membuat kita terpisah daripada Allah. Dosa itu membuat saudaraku kita terbuang daripada hadapan Tuhan. Dari awal saudaraku, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Saudaraku. Diusir dari Taman Eden itu bukan diusir dari berkat semata-mata, tapi diusir dari persekutuan fellowship dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk mengembalikan apa yang terpisah itu, boleh dipersatukan kembali. Tuhan Yesus mengalami penderitaan, lebih daripada apa yang Daud keluhkan. Bahkan waktu Daud berkata, Tuhan jangan biarkan musuhku beriari atas aku. Allah membiarkan musuh-musuh daripada Tuhan Yesus. Orang-orang yang membenci Tuhan Yesus bersorak-sorak waktu melihat Tuhan Yesus mati, dia berkata, now we win, he lost. Tetapi di dalam kematian daripada Tuhan Yesus, dalam apa yang kelihatan seperti kekalahan itu, ternyata menjadi kemenangan. Dan kemenangan itu diberikan kepada saudara dan saya hari ini. Karena Tuhan Yesus yang menderita, ditinggalkan oleh Allah, saudara dan saya hari ini bisa punya keyakinan. Kita sudah ditebus
di dalam kasih karunia-Nya, sehingga tidak akan pernah Allah meninggalkan kita. Hesed daripada Tuhan itu tersedia buat kita senantiasa. Karena itu saudaraku berdoa untuk kita bisa melihat kasih setia Tuhan di atas kayu salib daripada Tuhan Yesus. Sehingga hati kita bisa percaya kepada Tuhan lagi. Iman kita boleh bangkit kembali. Keluh kesah kita gantikan dengan iman yang memandang kasih setia yang besar. Lalu mulut kita yang berkeluh kesah, mulut kita yang bahkan protes, komplain, boleh dirubah menjadi mulut yang memuji, memuliakan, dan bersyukur dan berkata, Tuhan Engkau baik. Dan karena kasih Kristus yang Dia nyatakan di kayu salib, karena kematiannya, penderitaan kayu salib itulah, sebabnya itu kita bisa berkata, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? No one and no thing. Saudara, saya berdoa, saudara semua hari ini boleh alami turn around, saudara boleh alami satu keadaan yang berbalik dari hatimu. Kalau saat ini engkau rasa hatimu lemah, hatimu putus asa. Saat ini engkau bertanya, Tuhan di mana Engkau? Dengar, Dia ada di sini. Dia mendengar keluh kesah saudara. Dia merasakan apa yang saudara rasakan. Dan doa saya, saudara minta kepada Tuhan satu hal saja. Tuhan, jelikkan mataku untuk melihat salib Kristus dan menemukan kasih setiamu yang kekal, yang menjadi dasar imanku. Untuk melewati hari yang akan datang, semua yang kau harus hadapi. Dan aku tetap kuat di dalam Engkau. Dan boleh terus memuji namamu, karena kasih setiamu yang besar. Dan aku senantiasa boleh berkata, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin.